Terima kasih Tuhan. Kita siap mendengarkan firman pagi hari ini. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Luar biasa di dalam Tuhan ya. Amin. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kembali kita bersama-sama ada di tempat ini. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya pagi hari ini kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Orang-orang yang diberkati Tuhan bukan hanya berbicara tentang materi, bukan hanya berbicara tentang apa yang kita miliki, tetapi ketika kita katakan bahwa kita adalah diberkati Tuhan, kita percaya bahwa setiap aspek kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan keluarga yang luar biasa, itu juga berkat daripada Tuhan. Ya, sukacita, damai sejahtera yang terpenting itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kita mau menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kita mau menjadi orang-orang Kristen yang tidak stagnan, tetapi ada perubahan ya. Dalam iman pengiringan kita, dalam kita percaya kepada Tuhan, kita mau semakin hari semakin diubahkan untuk menjadi lebih baik lagi. Pagi hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saya akan berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, bertobat atau mati. Ya, mungkin sedikit ekstrim gitu ya, tetapi kita mau belajar supaya hidup kita, sekali lagi saya katakan sebagai orang Kristen ya, kita sebagai orang percaya, kita bisa hidup benar-benar sungguh-sungguh bagaimana sebenarnya orang Kristen seharusnya, begitu ya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat yang ke-21. Yehezkiel pasal 18 ayat yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Yehezkiel pasal 18 ayat 21. Sudah ketemu semua, katakan amin. Ya, kita akan baca bersama-sama pagi hari ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Amin. Puji Tuhan. Mungkin firman Tuhan pagi hari ini agak sedikit keras ya Bapak Ibu, tidak apa-apa, tetapi itu berguna untuk kehidupan kita. Amin. Berguna untuk mengubahkan hidup kita sebagai orang percaya, supaya Tuhan berkenan atas setiap kehidupan kita. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu, kita semua di sini orang percaya kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan Yesus? Betul ya? 100% percaya? 100%? Amin. Kita semua di sini adalah orang Kristen sebutannya. Orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Tuhan, ya, pengikut Kristus ya. Katanya Kristen itu pengikut Kristus, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kalau orang percaya kepada Tuhan, ya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menjadi orang Kristen, sebenarnya kehidupannya sudah diselamatkan apa belum? Sudah ya? Kita sudah menerima keselamatan, amin. Kita semua di sini sudah menerima keselamatan. Kita semua di sini sudah sama-sama memiliki anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan itu sudah ada dalam hidup kita, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau memang kita sudah mendapat keselamatan, kira-kira apakah masih perlu yang namanya pertobatan? Masih perlu enggak Bapak Ibu? Kalau nggak perlu saya nggak jadi khotbah nih kayaknya. Kalau nggak perlu kayaknya nggak usah khotbah ini ya. Perlu nggak? Kan orang Kristen sudah diselamatkan, kenapa harus bertobat? Apakah masih perlu? Betul. Kita pagi hari ini kita mau berbicara tentang satu hal, yaitu mengenai pertobatan.
sebagai orang percaya. Terkadang timbul dalam pemikiran, kalau pemikiran secara manusiawi ya, aku kan sudah diselamatkan, sepertinya tidak perlu pertobatan, buat apa gitu ya. Tetapi pagi hari ini kita sepakat dulu, kita bersama-sama setuju bahwa kita sebagai orang yang percaya, meskipun kita sudah diselamatkan, kita tetap perlu yang namanya pertobatan. Nah, mengapa? Ya, kita belajar pagi hari ini. Kita mau sama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama mengerti apa sih yang menjadi mau Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kalau memang pertobatan itu perlu, ya, kita sudah diselamatkan, tetapi kita masih perlu yang namanya pertobatan. Apa itu pertobatan yang sesungguhnya? Apa sih sebenarnya? Kenapa masih perlu? Ya, kita akan bahas bersama-sama pagi hari ini. Nah, sebelum masuk lebih jauh, nas pembacaan kita tadi di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-18. Sebenarnya itu ada di ayat pertama sampai yang ke-32, tapi tadi yang menjadi dasar kita ada di ayat yang ke-21. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga sedikit mengerti ya. Latar belakang kitab Yehezkiel ya. Kitab Yehezkiel ini secara keseluruhan yaitu berbicara tentang, kalau tema Alkitabnya yaitu berbicara tentang hukuman dan kemuliaan Tuhan. Ya, mengapa? Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi mereka ada di pembuangan ke Babel untuk menerima apa? Menerima hukuman. Kenapa? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Karena mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan, sehingga mereka harus mengalami yang namanya pembuangan ke Babel, yaitu mereka menjadi tawanan. Mereka itu dibawa dari Yerusalem ke Babel. Mereka di Babel itu mengalami yang namanya penindasan, mengalami yang namanya mereka menjadi budak ya, mereka dipekerjakan di tempat itu. Nah, dan kitab Yehezkiel ini berupa nubuatan-nubuatan dari Nabi Yehezkiel ya, nubuatan pada saat orang Yahudi berada di dalam pembuangan di Babel. Dan nubuatannya itu banyak. Kalau Bapak Ibu baca secara keseluruhan kitab ini, ada banyak sekali di sana nubuatan tentang hukuman ya, hukuman dan hukuman, banyak sekali di sana ya, hukuman bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu ya. Dan secara keseluruhan Yehezkiel ini menekankan perlunya pembaruan hati dan jiwa serta tanggung jawab setiap orang atas dirinya sendiri secara garis besar. Jadi berupa nubuatan tentang hukuman dan berupa bagaimana perlunya sebuah pertobatan dalam kehidupan orang yang percaya secara garis besar. Dan selanjutnya khusus pagi hari ini kita mau berbicara tentang apa itu pertobatan, apakah masih perlu. Dan kalau kita mau melihat dalam arti keseluruhan ya, yang dimaksud dengan pertobatan ya, kalau kita berbicara pertobatan itu banyak sekali yang membahas Bapak Ibu di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Itu banyak sekali kita bisa melihat bagaimana pertobatan itu sungguh-sungguh ditekankan ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau di dalam perjanjian lama ya, kita belajar sedikit ya Bapak Ibu. Kalau di dalam perjanjian lama, kata pertobatan itu ditulis dengan kata suf, itu bahasa Ibrani. Artinya berputar atau berbalik kembali. Ya, kalau dalam hal ini hubungannya dengan firman Tuhan, yaitu dikaitkan dengan tindakan berbalik dari dosa kepada Allah. Itu di dalam perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian baru, kata pertobatan itu ditulis dengan kata metanoia. Itu bahasa Yunani Bapak Ibu. Metanoia yang berarti perubahan pola pikir, akal budi, hati, dan cara hidup ke arah yang lebih baik. Kalau perubahan kan ada dua, perubahan lebih baik atau perubahan lebih buruk ya. Tetapi metanoia, pertobatan dalam perjanjian lama adalah perubahan seluruh aspek kehidupan menuju ke arah yang lebih baik. Dan kata ini merupakan kata kerja. Kalau kata kerja berarti harus dilakukan. Kalau kata kerja kan berarti dia aktif. Artinya apa? Harus dilakukan dan dikerjakan secara terus-menerus. Ya.
harus dikerjakan secara terus-menerus. Ini arti kata pertobatan. Dan kalau saya boleh katakan bahwa dalam perjanjian lama dikatakan berbalik kembali. Berarti kalau saya mau katakan, mungkin kita saat ini ada posisinya seperti ini. Kalau kita berbalik kembali berarti 180 derajat berputarnya sampai menghadap ke belakang. Kan itu berbalik kembali, artinya berputar 180 derajat. Dan kita berbalik kembali kepada Allah. Nah, itu sekilas saja informasi tentang pertobatan. Ya, tadi kita sudah melihat latar belakang Yehezkiel, ya, bagaimana kitab ini menceritakan tentang pentingnya pertobatan bagi setiap kita orang yang percaya. Dan kita juga sudah tahu ya, arti pertobatan itu adalah berputar, berbalik kembali, ya. Bahkan kalau kita boleh menggabungkan semuanya, bahwa berputar, berbalik kembali itu artinya seluruh aspek hidup kita. Pola pikir, akal budi, hati, ya, bahkan cara hidup ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, khusus di pasal 18 ini Bapak Ibu, di dalam kitab Yehezkiel yang sudah kita baca, ada makna pertobatan yang terkandung di dalamnya. Ya, ada makna, ada arti, ada hal yang bisa kita pelajari, ada hal yang bisa kita renungkan bersama-sama bagaimana kehidupan seorang yang percaya, seorang yang mengenal Tuhan, bahkan dalam setiap kehidupannya dia harus mengalami yang namanya pertobatan. Makna pertobatan menurut Yehezkiel Bapak Ibu sebenarnya berbicara tentang pertobatan orang fasik. Nah, kenapa pagi hari ini saya membahas khusus di kitab Yehezkiel? Karena sekali lagi saya katakan pertobatan itu banyak ayatnya Bapak Ibu, banyak sekali penekanan, apalagi di dalam perjanjian baru itu banyak berbicara tentang bagaimana kita bertobat, bagaimana kita kembali kepada Tuhan, itu banyak. Tapi pagi hari ini supaya tidak melebar kemana-mana, saya memfokuskan kita belajar makna pertobatan dari kitab Yehezkiel, ya, supaya kita bisa ngerti, bisa paham, ya, supaya tidak melebar ke sana kemari. Kita fokus makna pertobatan menurut kitab Yehezkiel pasal 18 ini sebenarnya ini menceritakan atau mengandung makna pertobatan dari seorang yang fasik sebenarnya. Nah, saya melihat orang fasik ini apa sih? Ada yang tahu Bapak Ibu? Orang fasik itu apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu? Saya juga tadinya kurang paham ya, tetapi ketika saya coba melihat sebenarnya banyak sekali arti orang fasik. Secara keseluruhan atau secara garis besar, saya mau katakan bahwa orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya. Itu orang fasik. Kita tahu kebenaran. Amin. Semuanya kita di sini tahu kebenaran. Amin ya. Melakukannya? Melakukannya? Berarti kita orang apa? Nggak, saya nggak ngomong ya. Nggak. Tetapi kita boleh cek diri kita masing-masing ya. Orang fasik itu orang yang tahu kebenaran tapi nggak mau melakukan. Saya percaya kita semua di sini tidak ada orang fasik. Amin. Kita semua orang-orang yang melakukan kebenaran. Amin. Amin. Jangan ragu dong ya. Tetapi orang fasik dia tahu kebenaran. Bukan sekedar tahu, paham. Ahlinya. Ya, kalau orang-orang muda bilang suhunya gitu ya. Tahu kebenaran, mengerti, paham, tetapi tidak mau melakukannya. Dan ternyata ini merupakan satu kekejian bagi Tuhan. Merupakan satu hal yang Tuhan sangat benci. Merupakan satu hal yang Tuhan itu sangat tidak suka. Makanya di pasal ini ditekankan bahwa bagaimana pertobatan sesungguhnya orang fasik.
kalau orang fasik kan orang yang sudah tahu. Berarti kalau misalnya kita mau gambarkan dalam kehidupan sekarang adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah paham, orang-orang yang sudah ngerti tapi tidak mau melakukannya. Dan Tuhan tidak mau hal ini terjadi dalam setiap kehidupan kita. Makanya Dia menyampaikan pada waktu itu juga kepada Nabi Yehezkiel ya, untuk disampaikan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya. Dan selanjutnya, makna yang terkandung di dalam pertobatan orang fasik ya. Gimana sih orang fasik ini bisa bertobat ya? Orang fasik yang tidak tahu kebenaran ya, yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya. Kalau dikatakan ketika dia mau bertobat kepada Tuhan, yaitu berbalik kepada Tuhan, yang pertama yang harus dilakukan adalah berpegang pada ketetapan Allah. Amin. Saya mau gambarkan seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang namanya orang fasik atau orang yang sudah tahu kebenaran, mungkin anggap saja posisinya di sini ya. Ini kita posisinya tahu kebenaran ya, orang-orang yang tahu kebenaran, orang-orang yang sudah diselamatkan ya. Terus di sebelah sana itu kita ibaratkan dosa ya. Kita ibaratkan dosa, dan di sebelah sana kita ibaratkan adalah Tuhan. Nah, kita posisinya ada di tengah. Waktu kita menjadi orang fasik, arah kita itu menuju kepada dosa. Waktu kita menjadi orang fasik, kita tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya, berarti arah kehidupan kita adalah menuju kepada dosa. Dan kalau dikatakan upah dosa ialah maut. Nah, kalau yang dikatakan bertobat, yaitu berbalik dan kembali kepada Tuhan 180 derajat, berarti kita mau mengarahkan hidup kita putar balik menuju kepada Allah. Kita nih posisi ada di tengah dan kita sudah diselamatkan ini. Kalau di dalam Injil dikatakan kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus memegang itu dalam kehidupan kita, harus mempertahankan itu. Nah, sekarang posisi kita, coba kita cek arah kita kemana. Apakah arah kita, hidup kita menuju kepada dosa yang ujungnya pasti maut, atau arah kita memang menuju kepada Tuhan? Kalau arah kita menuju kepada dosa dan yang berujung pada maut, Tuhan katakan pagi hari ini, berbaliklah. Berputar. Berputarnya bukan hanya 90 derajat ya. Kalau 90 derajat mungkin seperti ini ya. Tapi berbalik 180 derajat artinya apa? Berbalik kembali. Kalau kembali berarti pernah di situ nggak? Pernah. Posisi kita memang pernah di sini. Tetapi kita dalam kehidupan ini sering mungkin kita menuju ke arah yang salah, menuju ke arah yang dosa. Oleh sebab itu, karena kita sudah tahu kebenaran, Tuhan mau kita berputar atau berbalik kembali kepada Tuhan. Itu adalah makna pertobatan, Bapak Ibu. Beda lagi kalau pertobatan orang yang belum percaya, itu beda. Pertobatan orang yang belum percaya itu memang dia benar-benar belum kenal Tuhan, benar-benar belum mengerti Tuhan, benar-benar belum tahu kebenaran firman Tuhan, dan dia bertobat menjadi percaya kepada Tuhan. Itu berbeda. Tetapi yang dibahas di sini terkhusus dalam pasal ke-18 dalam kitab Yehezkiel ini merupakan pertobatan orang-orang yang sebenarnya sudah kenal dan sudah tahu firman Tuhan, tetapi dalam kehidupannya dia tidak melakukan firman Tuhan. Makanya saya tadi pertama di awal saya katakan, kita walaupun kita sudah diselamatkan, tapi kita perlu yang namanya pertobatan. Kenapa? Karena memang manusia daging kita, saya tidak pungkiri Bapak Ibu, bahkan juga semua orang kita tahu ketika kita masih hidup dalam daging ini ya, bahkan kalau saya boleh katakan mungkin dalam satu hari, apakah ada yang bisa menjamin bahwa kita tidak melakukan dosa? Ada? Sehari aja, apakah ada yang tidak pernah melakukan dosa? Boleh angkat tangan? Kalau yang sering melakukan kesalahan, angkat tangan. Ya.
Kita sebagai manusia itu memang kecenderungan daging kita tuh suka melakukan dosa. Oleh sebab itu kenapa kita sebagai orang yang sudah tahu kebenaran, kita harus mengalami pertobatan itu secara terus-menerus. Seperti yang ada di kata metanoia tadi. Jadi pertobatan itu bukan hanya kita kerjakan, oh ya udah hari ini aku bertobat, setelah itu ulangi lagi. Hari ini aku bertobat, ulangi lagi. Enggak. Ketika kita bilang bertobat kepada Tuhan, berarti arah kita itu terus menuju kepada Tuhan. Walaupun belum sempurna, karena arah kita baru menuju. Artinya apa? Ada perubahan terus ke arah yang lebih baik. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui apa? Pola pikir kita, sikap hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita. Harusnya kalau memang orang yang sudah hidup di dalam pertobatan harus mengalami hal yang lebih baik dari hari ke hari. Oh mungkin hari ini kesalahanku ini. Oke Tuhan, aku mau perbaiki. Oke Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau melakukan hal yang lebih baik lagi. Ada perubahan Bapak Ibu. Itu yang namanya pertobatan. Perubahan 180 derajat. Dan kalau makna pertobatan tadi saya katakan adalah pertobatan orang fasik, orang yang sebenarnya sudah tahu tetapi tidak mau melakukannya. Kalau yang namanya bertobat berarti sekarang kita sudah tahu dan kita mau melakukannya. Dan dikerjakan dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara berpegang pada ketetapan Allah. Kita baca ayat yang ke-9. Yesaya 18 ayat yang ke-9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi ketika kita berkata, Tuhan aku tahu kebenaran, aku mau belajar melakukannya. Aku menjadi orang-orang yang hidup dalam pertobatan. Aku tidak mau lagi terus-terusan hidup di dalam dosa. Aku tidak mau hidupku semakin tertuju kepada dosa yang ujungnya adalah maut. Tetapi aku mau belajar, berusaha untuk hidup ke arah yang lebih baik. Dan kalau kita melakukan ini dikatakan apa? Kita pasti hidup. Kata mati atau hidup ini Bapak Ibu memiliki dua makna. Ketika kita katakan bahwa aku pasti hidup, hidup itu ketika kita hidup di dunia ini, mungkin kerohanian kita juga hidup. Bahkan juga lebih lagi ketika kita katakan kita hidup, menerima hidup adalah kehidupan nanti di kekekalan. Dan demikian juga ketika kita katakan kalau aku menuju kepada kematian, ada dua makna juga. Kematian apa? Kematian dalam rohani kita selama kita hidup, atau juga kematian kekal nanti pada ujungnya. Jadi pagi hari ini kita sama-sama mau mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan kembali lagi berpegang pada ketetapan Allah. Maksudnya itu seperti apa sih? Orang-orang yang hidup dalam pertobatan adalah orang-orang yang mau hidup berpegang pada ketetapan Allah. Kalau saya mau gambarkan berpegang pada ketetapan Allah mungkin seperti ini Bapak Ibu. Ini firman Tuhan ya. Amin. Ketetapan Allah, betul ya? Ketetapan Allah itu kan firman Tuhan, peraturan, apa yang Tuhan kehendaki, semuanya ada di sini. Ini adalah ketetapan Allah. Dan kalau dikatakan berpegang, berarti posisinya seperti ini. Saya pegang, betul ya? Ini saya berpegang pada ketetapan Allah, berpegang. Nah kalau berpegang, berarti waktu kemana-mana pasti ini ada saya bawa bersama-sama dengan saya, betul ya? Karena saya berpegang. Kecuali saya meletakkan, itu tidak berpegang. Tetapi berpegang itu adalah ketika ini kita pegang, ini kita genggam, dan kita kemanapun berada, kita mau kemanapun, ini tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Itu berpegang pada ketetapan. Artinya apa? Dari seluruh kehidupan kita, setiap aspek kehidupan kita, dimanapun, kapanpun, tetap kita berpegang.
ada ketetapan Allah atau firman Tuhan Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Itu yang namanya berpegang. Berarti kita tidak melupakan, tetapi kita hidup dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Itu yang namanya berpegang. Dan selanjutnya, ketika bertobat, kita bukan hanya sampai pada titik berpegang tok, bukan hanya sampai di titik firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, bukan. Tetapi ada levelnya lagi, yaitu apa Bapak Ibu? Melakukan dalam hidup kita. Kalau di ayat tadi dikatakan melakukan keadilan dan kebenaran. Nah, melakukan keadilan dan kebenaran artinya apa? Kita sudah bagus, kita sudah berpegang, firman Tuhan selalu ada bersama dengan kita, dan kita tetap mempertahankan ini, kita tetap memegang teguh. Dan yang lebih baik lagi, ketika kita sudah memegang ketetapan Tuhan, firman Tuhan, kita juga mau melakukannya. Kalau di dalam Yeskiel tadi dikatakan apa? Berpegang pada ketetapanku, melakukan keadilan dan kebenaran. Artinya apa? Satu paket Bapak Ibu. Firman Tuhan kita mengerti, firman Tuhan kita pahami, firman Tuhan itu ada bersama dengan kita, firman Tuhan itu selalu kita bawa kemanapun. Tetapi terlebih daripada itu, semuanya itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak melakukannya. Hal yang terlebih penting adalah ketika kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Saya mencoba membaca dalam terjemahan bahasa Jawa ya. Ya, mungkin ada ahli bahasa Jawa di sini. Mungkin yang tua-tua tahu ya. Dalam Yeskiel pasal 18 ayat 21, bahasa Jawanya gini. Mohon dikoreksi kalau salah. Yen wong olo ya bacanya ya. Yen wong, betul ya? Yen wong ala mari nggone nindakake piyala, banjur netepi dawuhku sarta nindakake sarta nindakake kabeneran lan kabecikan, mesti bakal ora mati nanging bakal urip. Saya garis bawahi itu. Nindakake kabeneran lan kabecikan. Artinya apa Bapak Ibu? Melakukan kebenaran dan kebaikan. Mesti bakal orang mati, nanging bakal urip. Lebih jelas lagi mungkin di sini di dalam terjemahan ini. Kenapa? Ketika Allah itu jelek ya, orang yang berdosa lah kalau di terjemahan bahasa Indonesianya ya kan. Orang yang berdosa mari nggone nindakake itu, kalau saya katakan itu tidak melakukan kesalahan lagi lah ya kan, tidak melakukan dosa lagi, tapi netepi dawuhku. Apa Bapak Ibu? Nuruti dan berpegang dawuh itu apa? Perintah. Pertobatan bukan hanya sekedar kita tahu firman, bukan hanya sekedar kita paham, tapi apa? Kita harus berpegang netepi dawuhe Gusti serta nindakake kabeneran, melakukan kebenaran dan kebaikan dalam hidup kita. Kebenaran yang seperti apa? Tentunya kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran yang sesuai dengan maunya Tuhan. Karena kalau dikatakan ketetapan, itu artinya adalah aturan. Orang yang bertobat, hidup dalam pertobatan, bukan hanya sekedar berpegang pada firman Tuhan, tetapi dia melakukannya dan dia mau tunduk pada aturan Tuhan. Bukan aturan manusia, bukan aturan diri sendiri. Karena kalau aturan diri sendiri ya saya maunya seenaknya saja. Saya mau hidup begini Tuhan, terserah saya dong. Saya mau ke kanan, saya mau ke kiri, saya mau A, saya mau B, terserah saya. Itu aturan kita sendiri. Tetapi ketika kita mau berpegang dan melakukan firman Tuhan, itu artinya bahwa kita mau tunduk atas aturan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya,
Nah, dalam ayat yang ke-18 ini Bapak Ibu kita bisa belajar beberapa hal. Karena dalam ayat ini tadi saya katakan mengandung yang namanya makna ya, arti. Kalau coba kita baca bersama-sama, saya akan bacakan sekali lagi dalam ayat yang ke-21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Nah, apa sih ayat yang terkandung dari makna yang terkandung dari ayat ini Bapak Ibu? Kita belajar bersama-sama. Yang pertama, ayat ini mengandung makna bahwa sebenarnya Tuhan itu selalu memberi kesempatan kita untuk bertobat. Amin. Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kita untuk bertobat selama kita masih hidup di dunia ini. Dikatakan apa? Tetapi jikalau orang fasik bertobat, jikalau menandakan apa? Ada satu kesempatan yang Tuhan beri. Ada satu kesempatan yang selalu Tuhan beri. Bahkan Tuhan selalu menunggu untuk kita berbalik menuju ke arahnya, bukan ke arah mau atau dosa. Saya tidak tahu, kalau berbicara masalah dosa ini kan sensitif ya Bapak Ibu, dan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali kita sendiri dan Tuhan. Waktu saya skripsi, saya mau meneliti tentang kerohanian seseorang. Tapi dosen saya mengatakan tidak bisa. Kenapa? Karena kerohanian, berbicara tentang kerohanian, tentang dosa, tentang apa ya apa yang ada dalam hati kita itu tidak bisa dinilai oleh orang lain, tidak bisa dihitung oleh orang lain sekian. Oh ini berarti termasuk orang yang rohani, ini termasuk, tidak bisa. Karena yang sesungguhnya itu kita sendiri yang tahu. Dan pagi hari ini cek saya sendiri dan juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apakah dalam kehidupan ini kita masih sering, bahkan mungkin kita lebih cenderung mengarahkan hidup kita kepada dosa? Kita sendiri yang tahu dan Tuhan Bapak Ibu. Kalau memang masih ada, kalau memang kita masih sering, mari kita belajar berbalik dari jalan yang tidak benar, dari jalan yang menuju kepada maut. Kita berbalik kembali kepada Tuhan. Dan saya kalau mau katakan gimana caranya? Jawabannya ada di sini Bapak Ibu. Jawabannya ada dalam hati kita sendiri. Kita mau atau tidak? Punya keinginan atau tidak? Ketika kita mau, punya kerinduan, punya keinginan, Tuhan pasti beri kekuatan untuk kita. Tuhan pasti memberi kemampuan untuk kita bisa berjalan terus menuju kepada Tuhan. Meskipun belum sempurna, karena tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan. Tetapi ada satu perubahan, ada satu progres yang terjadi, ada satu perubahan hidup yang terjadi. Melalui apa? Melalui setiap kehidupan kita. Kalau secara simpel aja saya kasih contoh. Misalnya, dulu kita sering jadi orang yang suka ngomong kasar. Perkataan-perkataan kita perkataan yang tidak memberkati, perkataan kita perkataan yang tidak bisa membangun, perkataan kita perkataan-perkataan yang selalu menyakiti orang. Apakah itu sudah bertobat? Tentu belum. Ketika kita mau mengaku, Tuhan aku mau bertobat, aku mau kembali, berarti ada kemauan untuk kita merubah. Kita menjadi orang-orang yang perkataannya perkataan yang membawa damai sejahtera, perkataannya perkataan yang membangun, perkataannya perkataan firman Tuhan. Atau mungkin dulu kita menjadi orang yang suka marah, kita bahkan tergolong orang yang pemarah. Apakah itu karakter atau ciri bahwa kita sudah bertobat? Tentu belum, karena bukan itu yang diinginkan Tuhan. Ketika kita mau berubah, ada keinginan, kita belajar sedikit demi sedikit, meskipun tidak langsung ya 180 derajat. Mungkin hari ini kita menjadi orang-orang yang
suka marah terus besok langsung jadi lembut, mungkin tidak seinstan itu. Tetapi ada keinginan, kerinduan yang kita lakukan. Ada kerinduan untuk kita mau terus berubah. Ada kerinduan untuk kita terus berjalan menuju kepada Tuhan. Kesempatan itu selalu ada Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu mau mengambil kesempatan itu atau tidak. Selama kita masih hidup, kesempatan itu selalu ada. Dan kita perlu tahu bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni jika seseorang sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Amin. Kita pernah dengar ya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Pernah dengar istilah ini? Dosa besar, dosa kecil, dosa setengah mungkin, dosa seperempat gitu ya. Itu hanya istilah Bapak Ibu. Kalau di dalam kekristenan, dosa ya tetap dosa. Mau kecil, mau besar, mau setengah, mau seperempat, dosa itu tetap dosa. Tetapi seberapapun besar dosa kita, tidak ada yang tidak bisa diampuni ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat dan kita kembali kepada Tuhan. Ada kesempatan. Dan juga kenapa Tuhan selalu memberi kesempatan Bapak Ibu? Karena sesungguhnya Tuhan itu tidak ingin umatnya binasa Bapak Ibu. Tuhan itu kan adil ya. Dosa itu pasti ada konsekuensinya, yaitu hukuman. Tapi dalam satu sisi Tuhan itu juga punya kasih yang dimana Dia juga tidak mau orang-orang umatnya yang dikasihi ini menerima hukuman. Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan tidak mau kita menerima kematian kekal. Tidak mau Bapak Ibu. Oleh sebab itu Tuhan selalu memberi kesempatan untuk kita bisa berubah, kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Ayat yang ke-23 dan 32. Bapak Ibu boleh cek Alkitabnya masing-masing. Yeskel 18 ayat 23 dikatakan demikian. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Ayat yang ke-32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Tuhan itu tidak mau kita binasa Bapak Ibu. Tuhan itu tidak mau membiarkan orang fasik, orang yang sudah tahu kebenaran ini loh, orang yang sudah paham kebenaran ini tapi tidak mau melakukannya. Tuhan tuh gak mau sebenarnya orang-orang fasik ini binasa. Oleh sebab itu Tuhan kasih gimana caranya supaya tidak binasa, supaya tidak menerima kematian kekal, bertobat, kembali kepada Tuhan. Ada perubahan hidup yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan itu sesungguhnya begitu mengasihi hidup kita Bapak Ibu. Bahkan mungkin sering ya kalau ketika saya berdoa kepada Tuhan, ketika saya sedang menyembah kepada Tuhan, terkadang saya merasa Tuhan sebenarnya aku nih tidak layak. Sering sekali kita melakukan dosa, minta ampun, melakukan lagi, minta ampun. Bahkan mungkin dosa yang sama, dosa yang mungkin sudah kita pernah lakukan, kita lakukan lagi. Bahkan saya merasa sebenarnya aku tidak layak Tuhan. Tetapi Tuhan mau katakan, tidak ada yang tidak layak di hadapan Tuhan ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat dan berubah kepada Tuhan. Seberapapun besar dosa yang ada di hidup kita, Bapak Ibu, saya pribadi dan Tuhan yang tahu. Dan dosa itu tidak bisa dilihat oleh orang, kecuali yang memang dilakukannya. Tetapi apa yang tersembunyi dalam hati mungkin orang tidak tahu, Tuhan tetap tahu. Seberapa besar pun itu, Tuhan tidak mau kita binasa. Berbaliklah kepada Tuhan. Dia selalu menunggu Bapak Ibu. Tangannya selalu terbuka untuk kita. Dia selalu menunggu untuk kita kembali pulang. Dia selalu menunggu untuk kita datang kepadanya. Dan selanjutnya, dalam bukunya ya, Isaac Watts menuliskan demikian. Tidak ada pertobatan di makam. Saya baca buku ini agak tertarik juga ya. Tidak ada pertobatan di makam. Ini seorang penulis ya yang bernama Isaac Watts.
menuliskan kata-kata bahwa tidak ada pertobatan di makam. Artinya apa Bapak Ibu? Kesempatan pertobatan adalah selagi kita masih hidup. Ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kita sudah ada di makam, dimakamkan, kita sudah disemayamkan, dikebumikan, tidak ada lagi yang namanya pertobatan. Karena kesempatan pertobatan adalah ketika kita masih hidup di dunia ini. Kita masih hidup, amin. Puji Tuhan ya, kita masih hidup. Berarti Tuhan masih beri kita kesempatan sebelum nanti kita sampai kepada makam. Dan yang Bapak Ibu perlu tahu, untuk kita sampai kepada makam, kita dikebumikan, tidak harus menunggu tua. Semua kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi ketika hari ini, detik ini kita masih hidup, itu berarti bahwa Tuhan masih beri kita kesempatan. Ambil satu keputusan, merubah hidup kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak mau berjalan menuju kepada maut, tapi kita berjalan kepada kehidupan. Sia-sia Bapak Ibu kalau pengiringan kita tidak sampai kepada kehidupan kekal. Kita sudah berjerih lelah selama kita hidup. Kita sudah berjerih lelah mempertahankan iman kita. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam pertobatan, kita tidak akan menerima kehidupan. Saya sempat merenungkan, bahkan saya sempat berpikir, jadi iman dan pertobatan itu mana yang lebih dulu? Kan kita sudah diselamatkan. Kita orang-orang yang diselamatkan, amin. Betul ya? Tapi kenapa kita butuh pertobatan? Karena sesungguhnya iman yang menyelamatkan kita harus berjalan seiringan dengan yang namanya pertobatan. Percuma dong kita kalau diselamatkan, kalau kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, tapi pada hakikatnya hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita orang yang diselamatkan. Kita mengklaim, aku selamat karena Tuhan yang menyelamatkan aku. Tetapi dalam fakta kehidupannya, dia selalu berbuat dosa, tidak menyenangkan Tuhan, selalu mengecewakan Tuhan, selalu menyakiti hati Tuhan, tidak menjadi berkat. Apakah dia hidup dalam pertobatan? Tentu tidak. Dan jangan salah, Tuhan juga adil. Ada hukuman, ada kasih. Kita mau yang dihukum atau mau yang dikasihi? Kalau kita mau dikasihi, berarti hidup kita tidak menuju kepada dosa, tetapi kita menuju kepada Tuhan. Ada kesempatan Bapak Ibu. Mari pergunakan kesempatan ini dengan baik. Pagi hari ini Tuhan datang mengingatkan kepada kita semua. Kita hidup di dalam kebenaran akan Tuhan. Dan yang selanjutnya, dalam ayat ini mengandung makna bahwa kita diberi kesempatan untuk kita bertobat. Dan yang kedua adalah ada konsekuensi dosa Bapak Ibu. Semua dosa itu pasti ada konsekuensinya. Ingat cerita Daud ketika ia jatuh dalam dosa? Apa konsekuensi yang Daud alami? Apa konsekuensi dosa yang Daud alami pada waktu itu? Dia harus kehilangan anaknya. Kita menyadari bahwa setiap dosa yang ada dalam hidup kita yang mungkin sekarang ini masih kita lakukan, itu ada konsekuensinya Bapak Ibu. Dan tanpa pertobatan, seseorang itu pasti akan menghadapi yang namanya hukuman mati. Ayat 26 dikatakan, 18 ayat 26, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Jadi keselamatan tanpa pertobatan akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, kita hidup selayaknya orang-orang yang sudah diselamatkan, dan kita hidup di dalam pertobatan, kita akan menerima yang namanya kehidupan. Tanpa pertobatan, meskipun kita menjadi orang yang mengklaim kita sudah selamat, tapi kalau hidup kita tidak hidup dalam pertobatan, ya mohon maaf, Tuhan katakan, siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau. Nyalah daripadaku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang yang tidak hidup dalam pertobatan pasti akan menanggung juga konsekuensinya. Dan seseorang itu bertanggung jawab atas dosanya sendiri Bapak Ibu.
Dalam pasal ini Bapak Ibu, dulu orang Yahudi itu percaya bahwa ketika mereka itu dibuang ke Babel, mereka itu menerima hukuman, mereka itu percayanya hukuman itu adalah karena konsekuensi dosa para leluhurnya. Kalau Bapak Ibu baca ya di ayat pertama sampai 32, jadi mereka itu percaya bahwa dosa yang mereka alami, hukuman yang mereka alami itu adalah karena akibat dari dosa leluhurnya. Tetapi Yeskiel menegaskan bahwa seseorang itu bertanggung jawab atas dosanya sendiri dan bukan karena dosa orang lain. Ya, kita mungkin berbeda prinsip ya kalau soal ini dengan tetangga kita sebelah ya. Kenapa? Ayat 20 kita baca ya biar kita paham. Ayat 20 dikatakan demikian. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi kita itu punya tanggung jawab atas diri kita sendiri, akan apa yang kita lakukan, atas apa yang kita perbuat, atas mungkin dosa-dosa yang kita lakukan. Semua kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ayah sekalipun tidak bertanggung jawab atas dosa anaknya, bahkan anaknya juga tidak bertanggung jawab atas dosa ayahnya atau orang tuanya. Karena setiap pribadi kita, kalau kita berbicara tentang keselamatan, itu adalah berbicara tentang personal, individu kita pribadi dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa membawa kita ke surga. Mungkin kita bisa, aku numpang, kalau saya mungkin bisa bilang dengan papa saya, numpang ya Pak, aku nanti ke surga. Bisa aja kalau memang bisa, tapi tidak bisa Bapak Ibu. Semua kita punya pertanggungjawaban masing-masing. Makanya diri kita mau memilih mati atau hidup, ya itu pribadi kita sendiri. Tidak ada urusannya dengan orang lain. Orang tua sekalipun, istri, anak, suami, tidak ada yang bisa. Semua kita berdiri atas tanggung jawab kita sendiri, dan semua ada dalam keputusan kita pribadi. Yang terakhir, ayat ini yang pertama tadi mengandung bahwa kita diberi kesempatan untuk bertobat, bahkan juga kita juga mengingat walaupun ada kesempatan, kita juga tahu bahwa dosa itu ada konsekuensinya dan kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Dan yang terakhir, dalam ayat ini mengandung makna bahwa kita itu dikasih Tuhan anugerah hidup. Amin. Kita itu dikasih Tuhan anugerah hidup Bapak Ibu. Kita melihat anugerah hidup yang seperti apa? Seseorang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah akan memperoleh hidup. Ini merupakan satu anugerah. Ayat 27 dan 28. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jadi sebenarnya ayat ini mengandung bahwa Tuhan itu memberikan anugerah kehidupan bagi setiap kehidupan kita. Nah, ada satu hal yang saya dapatkan begini. Tuhan itu hanya memberi hidup, baik atau buruk kita sendirilah yang menentukan. Jadi Tuhan itu tidak memberi hidup baik, tidak memberi hidup buruk, tidak. Tuhan memberi hidup bagi kita. Baik atau buruknya kehidupan tergantung kepada kita sendiri. Jadi pagi hari ini kita memutuskan mana. Anugerah kehidupan yang sudah Tuhan berikan adalah ketika kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita akan memperoleh hidup itu dari Tuhan. Dan karena anugerah yang besar yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, kita selayaknya hidup ini kita harus memperbaharui hati dan roh kita. Amin. Ayat 31 dikatakan, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Kenapa yang diperbaharui hati dan roh, kok bukan tubuh? Karena hati
Karena roh dan hati, dari sinilah Alkitab katakan apa? Terpancar kehidupan. Hati adalah sumber kehidupan kita. Makanya yang diperbarui hati kita. Kalau hati kita baik, maka yang terpancar dari kehidupan kita juga adalah baik. Tapi kalau hati kita tidak baik, ya jelas firman Tuhan katakan apa? Yang terpancar juga tidak baik. Kecuali orang yang manipulatif, bisa hatinya tidak baik, ya kelihatannya baik, tapi itu tidak akan bertahan lama. Tapi ketika kita menjadi orang-orang yang diperbarui hati dan roh kita, sehingga hati kita menjadi hati yang baik, maka seluruh kehidupan kita yang terpancar juga akan ada kebaikan. Perkataan kita, perbuatan, sikap, cara hidup, tingkah laku kita, semuanya pasti akan memancarkan yang namanya kebaikan ketika hati kita sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Yang menjadi kesimpulannya dalam hidup kita, pertobatan sejati tidak hanya melibatkan pengakuan dosa. Bukan hanya Tuhan, oh ya Tuhan, aku hari ini berdosa, Tuhan aku melakukan ini. Itu harus, tapi tidak hanya sebatas pengakuan. Kalau sebatas pengakuan itu hanya menyesal. Jadi apa? Tetapi juga mengubah perilaku dan hidup dalam ketaatan dan kehendak Allah. Jadi pertobatan, ketika kita mau hidup dalam pertobatan, kita mengaku, bukan hanya sekedar mengaku, tetapi ada perubahan hidup yang kita kerjakan. Dan kita tidak akan melakukan dosa yang sama. Dosa yang ini, oke Tuhan, aku mau berubah, ini salah Tuhan. Besoknya kita harus berubah. Ya, tidak boleh melakukan dosa ini lagi. Kenapa? Karena katanya kita sudah menyesal, kita sudah bertobat kepada Tuhan. Ya, bukan hanya sampai di titik mengaku, tetapi kita ada perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Dan pertobatan juga dilakukan secara terus-menerus karena kita adalah manusia yang masih berproses. Amin. Tadi sekali lagi saya katakan kita adalah orang yang diselamatkan, kita adalah orang yang benar. Di sana maut dan di sana Tuhan. Ketika kita mau menuju kepada Tuhan, artinya kita harus berproses Bapak Ibu, selangkah demi selangkah, tetapi ada perubahan yang lebih baik yang terjadi. Pagi hari ini sebagai penutup dari firman Tuhan pagi hari ini adalah hanya ada dua pilihan Bapak Ibu dari yang sudah kita terima firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau bertobat atau mati? Mau yang mana? Tentukan pilihan dari sekarang. Mau bertobat atau mati? Hanya ada dua pilihan. Artinya apa? Kalau kita mau bertobat, tidak mau bertobat, berarti kita akan menerima kematian kekal. Ayat 20 bagian A. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Titik, tidak ada koma. Boleh cek di Alkitab ayat yang ke-20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Titik. Tetapi pilihan yang kedua, jika kita mau bertobat, kita akan menerima yang namanya hidup. Ayat 32 bagian B. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang kita hidup dalam pertobatan. Saya undang pemain musik dan WL Singer untuk maju ke depan. Pagi hari ini mari ambil keputusan dalam hidup kita. Karena dalam hidup ini hanya ada dua pilihan Bapak Ibu. Kita mau bertobat dan menerima kehidupan, atau kita tidak mau bertobat tetapi kita menerima kematian. Pilihan ada di tangan kita. Ambil satu keputusan di hadapan Tuhan.